kita akan mengikuti prosesi preskon dari Mendealer Astra Motor Bengkulu yang hari ini memperkenalkan All New Honda Beat di Bumi Rafflesia Bengkulu bersama rekan-rekan media. Jadi sebelum di launching secara menyeluruh di Sport Center, siang ini Mendealer Astra Motor Bengkulu menggelar preskon bersama awak media. Jadi ikuti keseruan dari prosesi preskon yang digelar oleh Mendealer Astra Motor Bengkulu. Oke, sampai bertemu. Guys, lagi prepare ya. Guys, selamat datang kepada Bapak Raimunis Parikesit selaku Kepala Bagian Finance dan Administrasi Astra Motor Bengkulu. Terima kasih kami juga sampaikan kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada acara press conference All New Honda Beat pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Suherdi selaku GM dari harian. Kemudian Bapak Andi Irawan selaku Kepala Bagian Pendidikan Astra Motor Bengkulu. Dan yang terakhir kami juga berkenan Bapak Wendy Tenaru selaku Region Head dari Astra Motor Bengkulu. Kami persilakan kepada bapak-bapak manajemen untuk dapat pose satu hati bapak-bapak. Yang baru ya gini. Mungkin bapak ibu dan rekan-rekan media di sini sudah pada penasaran nih dengan detail fitur terbaru dari All New Honda Beat di tahun 2024 ini seperti apa dan bedanya dengan Beat yang lama itu apa aja sih? Langsung saja kita panggilkan Bapak Nik. Ingin menjelaskan beberapa mengenai apa sih yang dimasukin ke Beat baru ini dari pabrikan. Kemudian siapa saja sih target konsumen kita. Kita langsung ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya ke evaluasi produk ya Bapak Ibu. Memang di sini kami melihat ya alasan beli dari konsumen motor Beat ini yang pertama untuk Beat Sporty. Di sini memang konsumen kita khususnya anak-anak muda itu menyukai desain sportinya ya, yang ramping, kemudian irit ya. Tadi Bapak Ibu sudah lihat ya, kita melalui tes itu bisa 61 km per liter ya, tentu itu tanpa beban ya Bapak Ibu. Bervariasi juga kalau misalnya kita ada cara pakai segala macam, kemudian bobot pengendara juga itu berpengaruh. Cuma dengan jalan mesinnya aja itu bisa sampai 61 km per liter. Nah kemudian yang Beat Street, nah Beat Street ini memang teman-teman atau anak-anak muda itu lebih suka karena desainnya ini maco. Makanya kita beberapa dirubah lagi sehingga untuk memperkaya tampilannya ya Bapak Ibu ya. Nah target konsumen kami ini siapa saja? Yang pertama kami bagi dulu ya, di sini ada sporty student, kemudian ada practical yang ada konsumen bisnis sporty, kemudian ada juga yang street student. Makanya di sini ada 3 varian ya Bapak Ibu, yang beat sporty-nya bagi 2, kemudian ada beat street 1 yang untuk mengakomodir yang anak-anak ingin tampil beda ya
jadi tampil lebih maco, lebih keren kan. Pokoknya mereka itu cenderung pengen tampil berbeda dari yang lain. Makanya kami di sini bagi 3 target konsumen. Yang pertama yaitu sporty student, yaitu pengguna muda, biasanya motor pertama, kemudian juga mencari sepeda motor yang desainnya sporty, slim, memiliki nilai ekonomis. Nah, yang kedua yang order yaitu biasanya itu juga sepeda pembelian berulang, mungkin untuk dari kakaknya sudah pernah pakai, pinjam yang kakak atau pinjam yang bapak ibunya, dia pengen juga nih, biasanya ingin step up ya, sedikit step up, makanya mereka juga lebih ke praktisan dan efisiensinya sih. Nah, terakhir yaitu student, yaitu pengguna muda, motor pertama yang ingin tampil beda, yang saya jelaskan tadi ya, Bapak Ibu. Nah, inilah usia-usia muda yang menjadi target market motor Beat ini ya, Bapak Ibu ya. Konsep produknya seperti apa? Based on tadi ya, Bapak Ibu ya. Di sini kita tetap menekankan lebih ke compact, slim, for everyday ya. Jadi motor yang ramping, yang lincah, yang bisa dipakai sehari-hari itu enak buat anak-anak muda ya. Tentunya dengan mengedepankan ini ya, irit bahan bakar, kemudian fitur aman dan praktisnya juga ada. Ini tetap dipertahankan, sama satu ya tadi ya, compact dan mudah dikendarai yang menjadi alasan beli konsumen Beat tadi ya. Nah, ini sedikit tampilan perubahan tampilan dari Beat yang sebelumnya dengan Beat yang baru sekarang ya, Bapak Ibu ya. Memang di sini sudah secara desainnya memang dirubah ya, terutama di desain depan dan belakang ini kita lihat memang sudah berubah cukup jauh ya. Dari desain lampunya juga terlihat, kemudian bodi sampingnya juga lebih tegas, lebih ramping, kemudian juga lebih kesannya itu lekuk-lekuknya lebih tajam ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini memang desain ini menjadi poin penting buat kami semua untuk anak-anak muda ini ya. Nah, ini berapa tambahan fitur ya, Bapak Ibu ya, yang ditampilkan di Honda Beat ini, yang ditambahkan di Beat ini. Yang pertama, di sini ada indikator baterai. Nah, di sini kenapa ada indikator baterai? Ya ini sama kayak motor-motor Honda yang tipe-tipe lebih atas ya, tipe-tipe high-nya itu kita sudah lakukan indikator baterai. Jadi karena beberapa itu sudah tak pakai kickstarter lagi ya, Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu kapan wajib gantinya ini untuk akinya. Karena beberapa motor kita pengen praktis, nggak usah pakai kickstarter lagi, engkol ya kalau bahasa Bengkulunya ya, Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada indikator baterai, jadi menimbulkan rasa aman juga untuk pengguna ya. Kemudian di sini juga sudah ada smart key ya, Bapak Ibu ya. Smart key kita tahu sendiri ini kalau bahasa otomotifnya itu keyless ya, tanpa kunci konvensional lagi, nggak perlu colok-colok lagi. Jadi sudah pakai remote motornya. Kemudian lampu depan belakangnya ini juga sudah diganti yang baru ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini lebih sporty. Kemudian juga ditambahkan di sini ada power charger. Di sini ya kita tahu sendiri anak-anak muda itu lengket sekali dengan gadget ya, Bapak Ibu. Jangankan anak muda ya, kita juga, saya juga nggak bisa handphone itu mati gitu. Jadi kita tambahkan di sini juga ada power charger sendiri. Kemudian lampunya juga sudah LED ya semuanya, depan belakang. Kemudian bagasi kita tetap pertahankan ya, ada 12 liter, rem cakram depan, kemudian digital panometer, brake clock, brake system, yaitu fitur-fitur yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau Beat Street seperti apa? Nah, Beat Street ini lebih gagah lagi ya, Bapak Ibu, karena memang secara eksterior desainnya, depan belakang bannya ini sudah diganti yang lebih lebar. Itu 12 inch serta incinya lebih padat ya, lebih kecil ya, hampir sama kayak Scoopy. Nah, jadi ini secara handling pun kemarin dicoba sama vlogger di Jakarta waktu pertama kali launching di Jakarta, dan saya coba sendiri memang lebih enak makanya Beat yang sekarang. Secara manuvernya juga lebih enak. Jadi selain dia maco, secara stabilitasnya juga lebih enak. Ini juga ada beberapa fitur-fitur tambahan ya, Bapak Ibu, yang ditampilkan di Beat Street yang baru ini. Tadi beberapa sudah ada tambahan ya, indikator baterai, kemudian desain lampu
LED, ban depan 12 in, kemudian power charger ya. Nah di sini juga ada fitur keamanan yang ditambahkan di Beat Street, yaitu fitur alarm. Jadi ini juga sudah untuk meningkatkan keamanan ya. Kita tahu sendiri ya, motor banyak pencurian segala macam. Saya lihat kemarin di Bengkulu Info ya Bang Ian ya, ada maling min, ada di kosan kami min, motor hilang. Nah ini juga ditambahkan ke Beat Street dan beberapa motor yang lain, Beat Sporty itu ada alarmnya. Dan ada satu yang Smart Key, ini juga sudah jelas itu fitur keamanan ya, nggak bisa dibobol dengan kunci T atau seperti itu, nggak bisa kalau kita Smart Key. Nah ini beberapa selling point tadi yang saya jelaskan ya Bapak Ibu, saya sekilas saja. Ini desain lampu, depan LED baru, belakangnya juga LED yang baru ya. Ini jelas sekali kesan sportinya dapat di sini. Kemudian, nah ini Smart Key ya. Nah Smart Key-nya ini tipe key clock ya Bapak Ibu ya. Ini yang fitur keamanan juga, selain dia praktis, ini juga merupakan fitur keamanan dari Honda. Karena ya gimana mau bobol malingnya ya, nggak bisa dicolok segala macam. Biasanya kan pencurian motor itu dengan kunci T dicolok paksa sehingga motornya bisa hidup. Nah kalau dengan Smart Key ini jelas lebih aman. Nah ini yang baru juga ya untuk di Street sama Beat CBS dan Beat Deluxe. Nah jadi kalau yang Smart Key ini kita kasih untuk tipe tertingginya ya, Beat Deluxe Smart Key, dan ke bawahnya kita kasih alarm karena untuk penyesuaian sesuai harga. Nah di sini juga tadi ya, sudah saya jelaskan ya, baterai indikator, ada anti-theft alarmnya, kemudian di Beat Street juga seperti itu. Kemudian bagasi 12 liter. Nah untuk Beat Street-nya kita tahu sendiri ya, ini menjadi nilai tambah atau nilai poin dilihatnya lebih menarik oleh anak-anak muda ya. Next handlebar. Jadi handlebarnya yang tipe-tipe nggak tertutup, ada bakoknya ya. Ini menjadi daya tarik dari Beat Street ini di anak-anak muda. Kemudian ada tuas pengunci rem ya, seperti biasa ya Bapak Ibu ya, ini untuk fitur keamanan juga kalau kita lagi parkir di jalanan yang agak menanjak ya Bapak Ibu ya, ini juga bisa kita manfaatkan untuk menahan motornya nggak merosot ya, turun. Kemudian di sini juga ada hook untuk naruh barang-barang ya Bapak Ibu, untuk praktis biasa anak muda beli makanan, beli apa tinggal taruh di sana. Kemudian ini juga tadi saya sudah jelaskan ya, ban 12 inch ya, ini untuk ya tadi ya, untuk handling yang lebih enak, secara tampilan pun lebih padat, lebih compact ya, lebih berotot, lebih berisi. Kemudian ada power charger. Nah ini juga bermanfaat sekali buat anak-anak muda yang selalu update dengan gadget. Tas standar samping otomatis. Nah ini juga untuk fitur keamanan sebenarnya. Jadi kalau biasa dulu kan kita hidupin motor dengan mesin menyala dengan standar samping, itu kalau misalnya ada anak-anak naik tiba-tiba ngegas itu berbahaya sekali. Nah kalau sekarang kalau kita sudah standar samping, motornya otomatis sudah mati ya, nggak menyala lagi, jadi itu lebih mengamankan. Kemudian juga kalau kita mau kadang-kadang manasin ya, orang-orang zaman dulu kan suka manasin motor, padahal sebenarnya kalau untuk injeksi sekarang nggak perlu dipanas-panasin ya, motor langsung gas saja sudah bisa jalan, karena fiturnya udah fitur injeksi, bukan kayak seperti dulu ya, fitur apa yang main tetes itu bensinnya itu sangat berbeda ya, dan sekarang ya injeksi ya tinggal hidup jalan gas, nggak masalah sebenarnya. Nah ini nanti mungkin Pak Rangga akan jelaskan ya, untuk CC ya, sebenarnya CC ini masih 110 cc. Cuma memang ada beberapa perubahan yang diubah dari pabrik ya. Secara Beat baru ini tarikannya ini lebih kencang di tarikan awal, sehingga buat ini lebih responsif ya. Karena kita tahu sendiri ya, untuk kita stop and go di kota itu kan biasanya tarikan bawah ya. Nah ini setelah dirubah dari ECM-nya, kalau dari bahasa AHM itu ECM-nya, sehingga secara tarikan bawahnya itu lebih enak. Dan mungkin detailnya nanti yang lebih ahlinya akan menjelaskan ya, bahasanya di sehari-hari kita itu tarikan awalnya lebih enak, karena memang di sini sudah dirubah secara ECM-nya, sehingga tarikan awalnya kebiasaan untuk dalam kota ya, kita berhenti lampu merah tiba-tiba gas itu lebih enak. Makanya Beat ini belum kita
naikin cc-nya, karena ya nggak perlu ngapain ke 125 cc, karena 110 aja ya sudah cukup gitu loh untuk di anak-anak muda. Nah, ini beberapa variasi warnanya ya Bapak Ibu ya. Ada tipe CBS, ada tipe Deluxe, sama ada Deluxe Marquee, dan satu lagi Honda Beat Street ya. Yang CBS itu ada 3 warna ya. Ada Hard Rock Black warna hitam, kemudian ada Punk Red Black ya warna hitam merah, sama ada Just White Black yang warna hitam putih. Yang Deluxe itu ada 2 warna, yang warna hitam sama yang warna matte silver. Kemudian yang Deluxe Marquee itu ada 3 warna, ada matte blue, matte green, sama matte black. Matte ini warna Dove ya kalau bahasa kasarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 warna yang Marquee. Beat Street ini hanya ada 2 warna ya Bapak Ibu. Yang pertama yang warna hitam, satu lagi yang brown ini, yang cakep ini brown. Nah, ini kemarin juga cukup banyak idenya kita ya Bapak Ibu ya, untuk yang brown. Nah, untuk OTR saya ada update terbaru ya Bapak Ibu. OTR-nya itu Beat CBS Sporty itu 19.730. Yang Deluxe itu di 20.510.000. Yang Marquee, Deluxe Marquee itu harganya 21.040.000. Yang terakhir yaitu Beat Street itu di 20.520.000. Nah, itu update harga terbaru untuk Bengkulu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu dari saya beberapa penjelasan mengenai fitur, harga, dan beberapa varian perubahan-perubahan dari Beat Street kita ini. Itu saja, terima kasih atas waktunya, salam satu hati. Salam Natal. That is that it speaks to people. Baterainya muncul, ada 2 kondisi. Ketika dia bisa starter, berarti baterai memang harus dilakukan pemeriksaan ke AHAS, tapi belum tentu dalam kondisi harus diganti. Tapi kalau misalnya kondisi merah, lalu kemudian tidak bisa starter, maka dipastikan baterainya bermasalah dan harus diganti. Gitu. Iya. Jadi takutnya kan di inilah misalkan di lapangan misalkan lagi ini. Nah, ada masalah gitu ya. Aman, kalau ada masalah ada Honda Care timnya Pak Anggi itu. Nah, itu Gimana, dia Bob? pas itu ya. Nah, ini tinggal tipe kita kan harus daftar dulu ya kalau motornya abang punya, daftarin dulu motornya. Nah, nanti tinggal mau dipanggil gitu ya, mau jemput bisa. Gitu. Atau mau langsung nelpon ke nomor hotline-nya Honda Care juga boleh ke Pak Anggi. Gitu. Pak Anggi, nomor telepon Honda Care? Ya, ada juga ya, bisa kita telepon ya. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, Q, I love you. Now let me play you some beautiful music. You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Mantap ini, Nur. Mantap ini. Ini yang Beat Street yang sekarang perubahan yang paling menonjol itu perubahan di ban. Jadi sekarang lebih besar, dia pakai ban Scoopy. Dia sama, dia ada suspension Can be as bad as one. It's the loneliest number since the
Itu semuanya dominan itu rekan-rekan media. Selamat siang, salam satu hati Bapak Ibu semuanya. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu untuk datang untuk ke acara hari ini, ke acara press conference untuk hari ini terkait dengan diluncurkannya Honda New Beat di wilayah regional Bengkulu. Jadi hari ini hari yang spesial, beda dari hari-hari yang press conference yang lalu bisa kita adakan di tempat lain gitu ya. Hari ini kita mengundang Bapak Ibu datang untuk main ke kantor kita gitu ya. Biasanya kan jarang-jarang ya di kantor kita, kita adakan mengundang Bapak Ibu untuk acara. Nah, hari ini sangat spesial karena hari ini kita memperkenalkan motor terbaru kita, Beat. Dan hari ini juga kita ada kedatangan satu guest star gitu ya. Hari ini Honda mengundang bintang tamu yang nanti untuk meramaikan acara puncak kita yang di Sport Center Kota Bengkulu. Acara sudah berjalan, dari pagi ini sudah berjalan ya di Sport Center. Banyak rangkaian acara dari mulai games, perlombaan-perlombaan. Ke Bengkulu luar biasa. Terima kasih kami ucapkan sedalam-dalamnya untuk Kisha ya, sudah menyempatkan waktu hadir di acara press conference All New Honda Beat. Ya, mungkin untuk menghemat waktu ya, karena waktu dari Kisha ini kita nggak punya banyak waktu karena kebetulan Kisha baru landing dan pastinya butuh istirahat ya. Kemudian nanti akan cek sound di Sport Center. Jadi dalam sesi ini kita sesi spesial di sana. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang kedua kepada rekan media. Yang diboleh. Terima kasih kepada bapak-bapak manajemen yang bersama bapak manajemen untuk kembali ke tempat semula. Sore ini kita akan coba test drive langsung All New Honda Beat dan Beat Street. Sekarang ada di Sport Center. Kita persiapkan dulu di jaketnya. Oke, thank you Natasha. Natasha. Thank you Zikri. Oke, thank you. Dan ini kita infokan sekali lagi ya untuk teman-teman. Oke, ini nanti kita akan memberikan
Itu waktunya Yes. untuk perform itu selama 2 menit. Oke, karena kita juga keterbatasan waktu sore hari ini. Untuk Reina, request dari Reina, dia akan berubah, Reinanya akan berubah. Bagaimana? Mantap bang, tarikannya ringan, enteng, terutama yang beat street, karena beat street ini sekarang tuh kan ada perubahan dia di bannya sekarang tuh lebih besar, dia pakai ban sempit.